Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang James. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi konsep mol ya, terutama pada sub massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Yang bagian A, massa atom relatif AR ya. Massa atom relatif unsur X adalah perbandingan massa rata-rata unsur X terhadap 1/12 massa atom Z12. Ya, di sini kenapa menggunakan atom C12? Karena apa? Karena atom C12 itu lebih stabil dibandingkan dengan atom yang lain ya. Akhirnya apa? Untuk mencari AR itu lebih pas ya menggunakan dengan perbandingan dari massa atom relatif dari C12. Kemudian di sini kita akan punya dua rumus ya. Rumus yang pertama adalah AR sama dengan massa rata-rata atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Kemudian untuk menentukan AR unsur ya yang berada di alam dalam keadaan bentuk isotop digunakan rumus AR sama dengan persen kali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2 ditambah seterusnya. Jadi kalau isotopnya ada 2 ya rumus ini, kalau ada 3 tinggal ditambah lagi dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi di alam itu sebenarnya kayak unsur natrium ya, itu mempunyai beberapa isotop ya. Mungkin ada AR12 ya, Na12, Na23 ya, ada Na24 ya. Kalau karbon C ada C12, C13 dan seterusnya ya. Jadi apa? Yang stabil yang ada di dalam tabel periodik adalah hasil rata-rata dari AR yang ada di alam ya. Nah, rata-rata itulah yang akhirnya apa? Menjadi AR yang kita gunakan sekarang. Jadi yang ada di tabel itu merupakan gabungan dari isotop-isotop yang ada di alam. Kayak tadi misalkan natrium ada berapa isotop, di rata-rata ya persentasenya itulah jadi AR-nya. Ya. Oke, soal yang pertama ya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Massa rata-rata satu atom X adalah 6,64 kali 10⁻23 gram. Dan massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10⁻23 gram. Massa atom relatif unsur X tersebut adalah ya, ditanya ARX, kita menggunakan rumus ini ya. ARX ya, ARX sama dengan massa rata-rata ya, rata-rata atom X ya, dibagi 1/12 dikali massa ya, massa rata-rata massa satu atom ya, massa satu atom ya, satu atom C12 ya. Ini rumus ini saya salin ke sini, kemudian kita masukkan ya. Massa rata-ratanya berapa? Di sini didapatkan rata-rata satu atom X adalah sekian, berarti kita tuliskan 6,64 dikali 10⁻23 dibagi ya 1/12 ya dikali ya 1,99 kali 10⁻23 ya. Di sini ada satuannya gram, nanti dicoret aja ya. Jadi kalau saya mau masukkan di sini gram ya, kemudian sini gram. Nah, selanjutnya gramnya coret ya. Pangkat 23-nya kita coret ya, tinggal ini. Nah, caranya apa? 12-nya dibalik di ke atas atau sama aja 6,64 dikali 12 dibagi 1,99. Nah, kemudian kalian gunakan kalkulator ya, akan didapatkan sebesar 40 ya. Jadi massa atom relatif unsur X pada soal nomor 1 sebesar 40. Nomor 2, isotop klorin di alam terdiri dari 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl37 bermassa 37 SMA, berapa massa rata-rata satu atom klorin ya. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang kedua ya. AR ya. AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ya, kemudian ditambah persen
ya dikali massa isotop 2 deep ya. Jadi rumusnya ini, karena di sini cuma ada 2 atom, berarti kita di sini ada isotop 1 sama 2. Kemudian kita masukkan ya, persennya berapa? Nah, di sini persennya 75%, berarti 75 per 100 dikali massa isotop 1 ya. Di sini isotop satunya berapa? Berarti kita pakainya 35 ya, ininya ya 35, kemudian ditambah persennya berapa yang kedua? 25 ya, 25 per 100 ya. Kemudian dikali ininya 37 ya. Jadi menggunakan 75% ya, 75 per 100 dikali isotop berapa? 35, berarti ini sama aja, SMA nya tadi 35 ya. Kemudian 25 per 100 dikali ininya 37 ya, karena ini 37 SMA. Kemudian kita masukkan ya, 75 dikali 35 ya, ketemu berapa? 2625 per 100 ya, ditambah 25 dikali 75 ya, ketemu 925 ya per 100. Nah, ini kemudian dijumlahkan ya. Nah, dijumlahkan berapa? Enaknya gini aja, 2625 ditambah 925 dibagi 100. Nah, akan kita dapatkan ya nilainya sebesar 35,5 ya. Jadi MR dari dari senyawa ini adalah sebesar 35,5 ya. Jadi kalau ini sama aja sebenarnya 3550 per 100 ya, sama aja 35,5. Kemudian soal nomor 3, boron terdiri dari 20% isotop B10 dan 80% isotop lainnya. Jadi ini ada 2 ya, isotop B10 dan yang lainnya. Massa atom relatif diketahui 10,8. Ini AR-nya diketahui. Tentukan isotop yang lainnya. Jadi sama rumusnya ya. AR ya, AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan. Di sini AR-nya diketahui 10,8, berarti 10,8 sama dengan ininya 20 per 100 ya. Dikali persennya berapa? Dikali B berapa? B10 ya. Dikali 10 tambah ya. Ini berarti persennya 80 ya. Berarti 80 per 100 ya. Yang ini isotop lainnya, berarti kita misalkan ininya A gitu aja ya. Berarti gimana caranya? Kita kaliin dulu ya. Sama aja 10,8 sama dengan ini dikaliin. Saya gini aja 100 semua, bawahnya biar gampang ya. Biar gampang 100 semua. 20 kali 10 200 ditambah 80 kali A 80A. Ya, ini kali ke sini ya. Berarti ketemunya berapa? 1080 sama dengan 200 plus 80A. 200-nya pindah ya, berarti 1080 min 200 sama dengan 80A. Ini dikurangi jadinya berapa? 880 sama dengan 80A ya. A-nya berapa? A-nya sama aja 880 per 80 atau didapatkan nilainya 11 ya. Jadi isotop yang lain adalah isotopnya B11. 4. Suatu unsur X mempunyai 2 isotop yaitu X42 dan X44. Jika massa atom relatif X sama dengan 43,7, maka perbandingan persentase kedua isotop tersebut adalah ya. Jadi yang ditanyakan 42 ini ada berapa persen, yang ini ada berapa persen ya. AR-nya diketahui ini. Nah, karena ada 2 unsur, berarti kita menulis rumusnya ya. Rumus utamanya adalah AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Nah, ini ya, jadi rumus utama itu.
Kemudian karena total persen otomatis 100 ya. Kita misalkan aja ya. Ini ada X 42 ya sama X 44. Nah, jadi ada 2X ini. Nah, ini totalnya harus 100. Terserah mau yang mana yang jadi A-nya ya. Jadi A, mana yang 100 min A. Tapi paling enak ya, nilai A itu malah yang ininya besar, biar perhitungannya lebih mudah ya. Jadi sini saya misalkan ini A, otomatis X42 adalah 100 min A. Ya, ini dalam persen semua. Nah, ini persen. Nah, kemudian saya masukkan rumusnya, berarti apa? Kita pakai dulu yang 42 ya. Oke. AR-nya berapa? 43,7. 43,7 sama dengan kita pakai yang 42, berarti apa? Sininya 100 ya. 100 min A per 100 ya, karena persen ya, dikali 42 ya. Ditambah yang 44 ya, berarti 44 A per 100 ya dikali 44. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian 100-nya kita gabung ya, jadi sama aja apa? 43,7 ya, sama dengan ini dikaliin 4200 ya min 42A per, nanti kita pakai panjang aja, ininya 100 semua karena sini 100 ini 100 ya, ditambah 4 A dikali 44, berarti saya sininya 44A. Nah, jadi seperti ini ya. Oke ya, jadi 100 dikali 42, 4200, 42 kali A min 42A. Yang ini A kali 44, 44A, 100 ini sama ini saya kebawain. Kemudian dikalikan ke sini ya, dikalikan ke sini sama aja 4370 ya, sama dengan 4200 ya, min 42A min 42A tambah 44A ya, ini pindah ruas berarti 4370 min 4200 sama dengan ini sama sini min 42A sama 44A sama aja 2A ya. Ini dikurangin ketemu 170 ya sama dengan 2A. A-nya didapat adalah 85 ya. Jadi kita dapatkan nilai A ini sama aja 85%. Nah, yang ini otomatis 100 min 85 atau 15% ya. Jadi kita dapatkan perbandingannya ini ya, 15% sama 85%, atau saya tulis ya X42 ya sebanyak di sininya 15% ya. Kemudian yang A X44 ya, X44 sebanyak 85%. B. Massa molekul relatif MR. Massa molekul relatif X ya menyatakan perbandingan massa molekul unsur atau suatu senyawa ya terhadap 1/12 massa atom Z12 ya. Nah, ini rumusnya hampir mirip dengan AR ya. Pakai MR aja. MR X sama dengan massa molekul unsur atau senyawa ya, senyawa X ya, dibagi 1/12 massa satu atom Z12. Jadi kalau AR sininya atom ya, atom X ya. Kalau ini pakainya molekul sebenarnya ya, molekul ya, atau unsur atau senyawa. Lah, yang namanya MR ya, yang namanya MR itu sebenarnya apa? Gabungan dari AR. Nah, ini yang akan kita gunakan malah yang ini ya. Contoh langsung aplikasi soal nomor 1, tentukan MR dari NaCl. Di sini Na-nya ada berapa? Na-nya ada 1 ya. Jadi saya tulis 1 dikali ArNa. Kita lihat di bawah 23 kali 23 ditambah Cl-nya ada berapa? 1 dikali AR-nya. AR-nya Cl 35,5 ya. Kita dapatkan 23 ditambah 35,5 atau sebesar 58,5. Kemudian MR dari H2O ya. Berarti di sini H-nya ada berapa? Ada 2. Dikali AR-nya H adalah 1 ya. Ditambah O. O itu jumlahnya di sini ada 1 ya. Dikali AR-nya O 16 ya, kali 16. Nah, kita dapatkan 2 ditambah 16 ketemu 18. Selanjutnya nomor 3 H2SO4 ya.
Di sini AR-nya ya ada unsur H ya. H-nya ada 2 dikali AR-nya adalah 1 ya. Ditambah S ya, S-nya di sini ada 1 dikali AR-nya S ya 32 ya. Kemudian ditambah O, O-nya ada 4 ya. 4 dikali AR-nya O adalah 16 ya, 16. Kemudian ini 2 tambah 32 tambah 64 ya, atau kita dapatkan 98. Selanjutnya kalau MgOH 2 kali ya, berarti apa kalau MgOH 2 kali? Mg-nya ada 1 ya. 1 dikali AR-nya Mg 24 ya. Kemudian ditambah, nah ini sama aja, O-nya gimana? 2 kali 1 ya, O-nya ada 2. 2 dikali AR-nya O berapa? AR-nya O 16 ya. Ditambah H-nya berapa? 2 kali 1, 2 juga. 2 kali AR-nya H 1 ya, AR-nya di sini 1. Nah, kita dapatkan berapa? Ya, kita dapatkan di sini 24 ya. 24 saya hapus ini dulu ya, biar agak gampang. 24 ditambah 32 ya, ditambah 2 ya. Kita jumlahkan ini 50 ya, 4 2 2 8, berarti 58. Sekarang nomor 5, kalau CuSO4 titik 5H2O bagaimana? Ya, kalau seperti itu. Nah, jadi sama ya caranya ya. Mungkin biar gampang, kita ini yang bagian ini dulu ya. CuSO4 titik 5H2O. Cu-nya berapa? Di sini 1 ya. 1 ditambah dikali ya. 1 dikali AR-nya Cu. Ya. AR-nya Cu di sini 63,5. 63,5. Ditambah ya. Ditambah S. S-nya ada berapa? S-nya ada 1. Dikali AR-nya adalah 32. Ditambah ya O. O-nya berapa? O-nya ada 4 ya. Berarti sama aja 4 dikali AR-nya O 16. Nah, ditambah, kalau ini gimana maksudnya ya? Maksudnya boleh modelnya gini. Ini namanya titik itu sama aja nanti plus ya. H2-nya berapa? Berarti H-nya 2 dikali 5, 10 ya, H-nya ada 10. O-nya 1 dikali 5, 5. Jadi modelnya gitu ya. Nah, pertama berarti apa? Sama aja, jumlah H-nya di sini ada 10 ya. 10 kali ARH. ARH-nya adalah 1 ya, AR-nya 1 ditambah ya, ditambah O-nya ada 5 ya. 5 dikali AR O-nya 16. Nah, kita dapatkan ya, ini agak pelan-pelan ya. Oke, kita masukkan aja sebelah sini ya, biar nggak terlalu ganggu ya. 1 kali 63,5 berarti 63,5 ditambah ya, ditambah CL-nya 1 kali 32 berarti 32 ditambah ya 4 kali 16 sama aja 64 ya, ditambah dengan 10 kali 1 10 ditambah 5 kali 16 ya 80 ya. Nah, kemudian kali jumlah semua ya, akan ketemu nanti 249,5. Jadi kita dapatkan MR-nya ini adalah 249,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia ya. Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Tokohnya adalah Antoine Laurent Lavoisier ya. Menurut beliau ya, dalam sistem tertutup atau dalam wadah tertutup atau dalam ruangan tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap ya. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Nah, misalkan apa? Saya punya tabung Y ya, sisi sebelah kiri saya masukkan larutan PbNO3 aki ya, namanya timbal 2 nitrat ya, sebanyak 2 gram. Kemudian saya masukkan larutan Ki ya, kalium iodida sebanyak 3 gram. Nah, kemudian ya saya campur ya, saya miringkan misalkan, nanti nyampur di sini semua. Nah, yang terbentuk berapa? Yang terbentuk harus 5 gram.
ya. Jadi apa? Massa sebelumnya 2 tambah 3 5, berarti sesudahnya juga harus 5, ya. Nah, kemudian wadahnya tertutup. Kenapa wadahnya tertutup? Karena kalau dalam reaksi ini menghasilkan gas, ya, gasnya bisa keluar. Nah, kalau gasnya bisa keluar, ya berarti apa? Akan mengurangi massa yang ada di sini, ya, atau massa sebelum dan sudah itu akan beda. Jadi kalimatnya makanya apa? Di sini ada kalimat dalam sistem tertutup, dalam ruang tertutup, ya. Jadi apa? Massanya akan tetap. Kemudian contoh di sini, saya punya gas H2, ya, hidrogen sama oksigen, ya, membentuk H2O, air. Kalau ini hidrogennya 1 gram, airnya 8 gram, berarti massa total air di jumlah berapa? 9. Air yang terbentuk, ya, kalau ditimbang berarti harus 9. Kalau ini 2 gram, ya, sama 8 gram, ya, berarti apa? Massa yang terbentuk, ya, ini harus massa yang ditimbang massa di sini harus berapa? Harus 10 gram. Kalau ini 2 gram, ya, ini 17 gram, maka apa? Massa yang ditimbang di sini harus seberat 19 gram. Jadi massa sebelumnya berapa? 19, berarti massa sudahnya juga harus 19, ya. Nah, di sini ada kata kunci, ya. Ada kata ruang tertutup. Jadi kalau hukum Lavoisier ini, ya, hukum kalang massa ini berarti apa? Ciri-cirinya ada kata ruang tertutup, ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua berarti apa? Massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Nomor 1, sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup, ya, sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan berikut, ya. 2 KClO3 solid, ya, dipanaskan menjadi 2 KCl solid plus 3 O2 gas. Massa zat yang dihasilkan, ya. Oke. Nah, di sini ada kata kunci, ya, wadah tertutup, ya. Kalau ada kata kunci wadah tertutup, ruang tertutup, berarti apa? Massa zat sebelum dan sudah reaksi tetap. Kenapa harus ditutup? Karena kalau nggak ditutup, ada yang wujudnya gas seperti ini, ya, dia bisa pergi, ya, bisa keluar, ya, atau kampanye lepas. Jadi apa? Massanya akan berkurang. Nah, di sini awalnya berapa? Awalnya 10 gram. Nah, berarti apa? Massa zat, ya, KCl dan O2 yang dihasilkan, totalnya massanya harus 10 gram, atau kalimatnya sama dengan 10 gram. Ya, jadi jawabannya nomor 1 yang C. Nomor 2, sebanyak 12,8 gram sulfur dioksida dibakar dengan 3,2 gram gas oksigen dalam ruang tertutup, menghasilkan gas sulfur trioksida menurut reaksi 2SO2 gas plus O2 gas tanda panah menjadi 2SO3 gas. Massa gas SO3 yang dihasilkan sebanyak, ya. Oke, di sini ada kata-kata ruang tertutup, ya. Berarti massa zat sebelum dan sudah itu sama. Awalnya berapa? Sininya 12,8, ya. Sininya 3,2, ya. Jadi walaupun misalnya di soal ini diketahui, ya, ada AR S sama dengan 32, ya, O sama dengan 16, ya. AR ini nggak pengaruh, ya. Kenapa? Karena di sini ruang tertutup berarti menggunakan hukumnya dari hukum kekalan massa, ya, dari Lavoisier, ya. Jadi apa? Massa totalnya 12,8 ditambah 32, ya, sebanyak 16. Ya, jadi jawabannya untuk nomor 2 sebesar 16 gram. Oke, B, hukum perbandingan tetap, ya. Tokohnya Joseph Proust. Menurut beliau, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, ya. Nah, di sini, ya, menurut saya kuncinya ini apa? Mengikuti perbandingan. Kita langsung aplikasi soal, ya. Perbandingan H dalam H2O adalah 1:8. Jadi perbandingan H banding O adalah 1:8, ya, gini, ya. Kemudian apa? Misalnya ada atom H sama O menjadi H2O, apakah nanti menjadi H2O semua atau ada sisa? Jadi bedanya dengan Lavoisier, kalau Lavoisier nggak model ada sisa, tapi semuanya H2O-nya nanti berapa, masanya berapa. Nah, di sini, ya, menurut Proust ini dia lebih detail lagi, ya. Jadi ternyata apa? Mungkin ada yang menjadi H2O berapa gram, mungkin ada yang sisa berapa gram. Nah, jadi di sini sebenarnya
bedanya tambahannya ada di sini ya. Mungkin ada yang nggak bereaksi, ada sisa. Tapi kalau massa totalnya nanti tetap sama. Jadi Lavoisier dengan Proust itu ya intinya saling mendukung ya. Tapi bedanya kalau Proust itu lebih detail ya. Oke, saya masukkan ke sini ya soal. Kalau ada H 1 gram, O 8 gram, yang menjadi H2O berapa? Nah, intinya mengikuti perbandingan ini. Ya, 1 bagi 1 ya perbandingannya kan 1 ya ini ya. 1 bagi 1 1. 8 bagi 8 1. Berarti perbandingannya 1 banding 1 ya. Karena perbandingannya sama, berarti semuanya bereaksi semua membentuk H2O. Berarti H2O-nya ada 9 gram. Nah, di sini ada 9 gram. Berarti nggak ada sisa. Nah, sekarang pelan-pelan ke yang nomor 2 ini. 2 bagi 1 itu 2. 8 bagi 8 1. Berarti perbandingannya terkecilnya di sini 8 bagi 8 1. Berarti biar sama-sama perbandingannya 1, berarti apa? Sama aja, di sini itu kelebihan 1 gram. Ya. Berarti yang menjadi H2O berapa? Ya, sini kan kelebihan 1 gram. Berarti yang menjadi H2O 1 sama 8. Ya, di sini 9 gram. Nah, tapi ada sisa 1 gram dari H. Ya. Nah, kalau kita ke Lavoisier, massa sebelum dan sesudah sama, perhatiin. Ini kalau 2 sama 8 ya totalnya 10. Ya, ini kalau digabung juga 10. Karena kalau Lavoisier nggak sampai detail ini yang sisa berapa. Dia hanya menimbang sebelumnya ini 10, berarti sesudahnya juga tetap 10 ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian kalau ini ya 2 gram sama 17 gram, ya di H2O berapa? Perhatiin. 2 bagi 1 itu 2 ya. 17 bagi 8 2, berarti yang terkecil ini ya. Jadi apa? 2 bagi 1 berarti 2 ya, harusnya apa? Ini sama aja 2 kalinya, berarti apa? 16 ya. Berarti kalau ini 17 ya, berarti ada sisa di sini 1 gram. Nah, totalnya berapa? Berarti sini 16 sama 2 berarti 18. Nah, sininya 18 gram ya. 18 gram. Nah, sini sisa 1 gram O. Nah, ini ya. Jadi bedanya di sini ya. Nah, jadi apa? Belum tentu kalau di perbandingan tetap belum tentu bereaksi semua ya. Intinya mengikuti perbandingan. Tapi kalau massa sebelum dan sudah tetap. Ini kalau massa sebelumnya 19, massa sudahnya tetap 19. Jadi massa sebelum dan sudah itu tetap mengikuti hukumnya Lavoisier ya. Tapi kalau Proust di sini memang bedanya mungkin ada yang nggak bereaksi. Nah, sekarang kita ke sini. Ya, soal nomor 2, pada reaksi antara 14 gram besi dengan 10 gram belerang seperti persamaan reaksi seperti ini ya. Ternyata dari percobaan dihasilkan 22 gram besi sulfida dan sisanya belerang sebanyak 2 gram. Pernyataan ini sesuai dengan hukum. Oke. Kalau Lavoisier yang pertama ada kalimat wadah tertutup, ruang tertutup. Ini enggak ada ya. Berarti yang jelas bukan Lavoisier ya. Nah, kemudian yang kedua, harusnya ya kalau misalkan ini awalnya di sini ada 14 ya, 14 gram. Kemudian sini 10 gram. Harusnya di sini itu ada 24 gram. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ternyata apa? Yang membentuk di sini itu sebanyak 22 gram. Ada sini sisa 2 gram dari belerang. 2 gram es. Nah, berarti apa? Modelnya seperti ini, ada sisa-sisa. Nah, berarti apa? Soal nomor 2 ini sesuai dengan hukum dari Proust. Ya. Jadi bedanya di bagian mungkin nggak bereaksi semua. Tapi kalau Lavoisier kita nggak lihat sampai bereaksi semua atau enggak ya. Cuman masa sebelum dan sudah itu sama. 3. Reaksi antara unsur besi dan belerang menghasilkan data sebagai berikut ya. Ini ada Fe, ada S, FeS dan ada sisa dengan data seperti ini ya.
Berdasarkan data di atas ya, dapat disimpulkan bahwa perbandingan massa Fe dan S dalam FES adalah, jadi yang ditanya perbandingan antara Fe dan S ya. Di sini Fe banding S ini perbandingannya berapa banding berapa. Oke, cara yang pertama ya, kita gunakan data yang nggak ada sisanya ya. Jadi di sini saya pilih data ini yang nggak ada sisa ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya 1,4 ya, 1,4 ini ya, 1,4 dibanding 0,8 ya. Kalau ini kita kaliin 10 semua, ini kali 10 berarti 14 ya. Kali 10 berarti 8. Kemudian kalau kita sederhanakan jadinya bagi 2 semua 7 banding 4. Jadi kita dapatkan jawabannya 7 banding 4 ya. Langkah selanjutnya bisa kita menggunakan data yang nggak ada yang ada sisanya ya. Caranya gimana? Ini Fe-nya 3,0. Di sini sisa 0,2 gram Fe. Berarti yang bereaksi berapa? 2,8. Jadi saya bandingkan 2,8 ya, Fe-nya dibanding S-nya ya. Berarti apa? 1,6. Kemudian kalau kita kali 10 semua sama aja 28 dibanding 16. Kita sederhanakan lagi bagi 4 ya, ini ketemu 7 banding 4 ya. Jadi kalau mau cepat ya, gunakan yang nggak ada sisa, langsung dibandingkan. Ini berarti apa? Itulah perbandingannya. Tapi kalau ada yang sisa seperti ini ya, kayak 0,0 Fe, ini kurangin dulu ya. Oke, sekarang nomor 4 ya, ini jawabannya yang C ya. Sekarang nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini ya. Ini ada PB, ada S, ada PBS ya, dengan data seperti ini. Jika massa PB yang digunakan sebanyak 25 gram ya, maka S yang diperlukan sebanyak, ditanya kalau datanya ditambahin, misalkan ini 25 gram ya, ini 25 gram ya. Nanti S-nya berapa gram? Nah, yang ditanya di S-nya. Nah, cara yang pertama apa? Cari yang jumlahnya sama ya. Jadi kalau ini kan, ini tambah ini jumlahnya 2,2 ya. Jadi pas langsung. Nah, ini 10 tambah 1,6, 11,6. Bisa ya, sama. Kalau ini 15, 15, 17,4. Kita nggak tahu yang sisa siapa ya. Kemudian 30 sama 4,8, 34,8 juga bisa. Kita bisa menggunakan data 1 atau 3 ya. Yang paling mudah ya kita data 1 aja ya. Nah, sekarang berarti apa? Perbandingan PB sama S ya, perbandingan PB banding S ya, itu sama aja dengan 10 per 1,6 ya. Nah, ini perbandingannya ini ya. Sekarang kalau yang digunakan ya, PB-nya 25 ya. Nanti S-nya berapa? Berarti S-nya saya misalkan di sini X ya. Nah, berarti apa? Kali silang ya, kali silang. Berarti 10x ya, sini 10x ya sama dengan 25 kali 1,6 sama aja 40 ya. Kita dapatkan nilai x-nya adalah 4 gram. Jadi jawabannya adalah yang C ya, gitu ya. Jadi kita harus menggunakan data yang jumlahnya pas ya, jangan yang seperti nomor 2. karena apa? Kita nggak tahu sisanya siapa. C. Hukum perbandingan berganda ya, tokohnya Dalton ya. Menurut beliau, bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, maka perbandingan massa unsur satu dengan unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya apa? Misalkan saya punya atom C direaksikan dengan atom O ya, dia bisa membentuk CO, bisa membentuk CO2. Nah, kalau kita menggunakan patokannya C ya, berarti apa? Perbandingan antara O di sini dengan O yang ada di sini ini akan berbanding sebagai bilangan bulat ya, dan sederhana. Misalkan apa? Ini sini 2 banding 1 apa 1 banding 2 atau 2 banding 1 atau 2 banding 3 ya. Jadi kuncinya apa? Di sini kita harus ada patokan. Patokannya apa? Mana yang mau disamakan. Jadi mau patokannya C ya, berarti nanti kita akan tahu perbandingan O yang di sini dengan O yang sini. Kalau kita mau patokannya O ya, berarti nanti kita akan tahu perbandingan massa C yang di sini dengan massa yang C yang di sini ya. Nah, jadi kunci apa? Dua unsur yang bergabung ya, intinya dapat membentuk dua senyawa atau lebih. Jadi di Dalton ini apa? Kalau ada dua atom bergabung, dia bisa membentuk dua senyawa atau lebih ya.
Tapi apa perbandingannya ya itu nanti di sini sebagai bilangan bulat dan sederhana ya, perbandingan antar unsur yang ke-1 dengan yang kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh yang lain di sini ya. Saya punya senyawa di sini N2O, NO, N2O3, N2O4 ya. Di sini ada massa N ya, 28 gram, 14 gram, 28 gram, 28 gram. Massa O-nya 16 gram, 16 gram, 48 gram, 64 gram. Sesuai hukum Dalton, perbandingan massa O dalam senyawa N2O4, N2O ya, NO, N2O3, N2O4 adalah, jadi ditanya perbandingan massa O-nya di sini. Nah, untuk kita bisa membandingkan massa O yang ada di sini, salah satu syaratnya apa? Kita harus menyamakan atom N-nya. Ya, jadi kita harus punya pijakan ya, patokan ya. Nah, patokannya kalau kita mau membandingkan, berarti apa? Patokannya di sini harus sama. Nah, kalau sininya nggak sama seperti ini, kita nggak bisa membandingkan O langsung ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan O langsung ya, kalau di sini angkanya belum sama. Sekarang kita mau samakan ya. Misalnya saya mau menggunakan ini karena angkanya kelipatan ini ya, 7 ya. Saya akan menggunakan angka 7 aja ya. Ini biar 7 ya dibagi dengan 4 ya. Ini nanti hasilnya 7. 14 ya biar 7 berarti dibagi 2. Hasilnya 7. 28 biar 7 dibagi 4 hasilnya 7 ya, ini bagi 4 hasilnya 7. Nah, jadi kita butuh patokan di N-nya ya, karena ditanya apa? Massa perbandingan massa dari O. Kalau yang ditanya O, perbandingan N, maka O-nya yang harus disamakan. Oke, kita ngerjain soal ini ya. Berarti gimana? Yang sebelah sini ya, ini kan menggunakan pembaginya 4 ya. Berarti sini sama aja dibagi 4. Nah, ketemu 4. Jadi harus sama. Ini pembaginya 2, berarti sini bagi 2, 8. Ini bagi 4 di sini ya, jadi juga bagi 4. 48 bagi 4 ketemu 12 ya. Ini pembaginya 4 bagi 4 ya, dibagi 4 ya. Ketemunya adalah 16. Nah, kita dapatkan berarti perbandingannya adalah 4 dibanding 8 ya, dibanding 12 dibanding 16. Ya, kalau kita bagi 4 semua berarti 1 banding 2 banding 3 banding 4 ya. Ini bagi 4, 1 bagi 4, 2 bagi 4, 3 bagi 4, 4 ya, 16 bagi 4, 4. Ya, kita dapatkan perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi perbandingan O di sini termasuk merupakan perbandingan angka yang bulat dan sederhana, nggak pakai koma-komaan ya. 1. Unsur belerang ya dan unsur oksigen O dapat membentuk dua macam senyawa. Persentase unsur penyusun senyawa disajikan dalam tabel berikut ya. Ini ada senyawa 1, 2 ya, persentase S 50 di senyawa 1, 40 di senyawa 2, dan persentase O 50 di senyawa 1 dan 60 di senyawa 2. Perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut sesuai dengan hukum Dalton adalah yang ditanya perbandingan massa oksigen ya di senyawa 1 dan 2. Berarti apa? Karena yang ditanyakan di oksigen, berarti apa? Harus punya patokan. Patokannya siapa? Berarti S. Berarti kita harus menyamakan S-nya. Nah, S ini ada 50-40, biar sama gimana caranya? Ya, caranya ini dikali dengan 4 ya, akan ketemu 200. Nah, yang ini dikali dengan 5 akan ketemu 200. Nah, kita sudah dapat patokannya ya, di sini 200 sudah sama. Berarti yang sebelah sini juga dikali 4 ya, dikali 4. Berarti ketemu 200 ya. Ini dikali 5 ya, ketemu 300. Nah, berarti perbandingan O ya di senyawa 1 dan 2 itu 200 per 300 ya. Perbandingannya 200 dibanding 300 ya, sama aja 2 dibanding 3. Jadi jawabannya yang delta gitu ya. Oke, kemudian nomor 2, nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa dengan perbandingan massa sebagai berikut ya. Senyawa ini ada senyawa 1, 2, 3 ya, massa nitrogennya 7, 7, 14, massa oksigennya 8, 16, 40. Pertanyaannya, sesuai hukum Dalton,
maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2, ya, senyawa 1, 2, dan 3 adalah ditanya perbandingan massa oksigennya. Ya, berarti apa? Kita harus samakan di sini. Nah, biar sama apa? Ini caranya kita bagi 1 ketemu 7, bagi 1 ketemu 7, bagi 2 ketemu 7. Ya, jadi udah sama. Nah, ke sini berarti bagi 1 ya ketemu 8, bagi 1 ya karena ini 1 ya, berarti ketemu 16, ini bagi 2 ya, bagi 2 ketemu 20. Nah, berarti perbandingannya berapa? 8 ya dibanding 16 dibanding 20 ya. Kita sederhanakan, caranya apa? Bagi 4 semua. Bagi 4 berarti 2, bagi 4 berarti 4, bagi 4 ini berarti 5 ya. Berarti kita dapatkan perbandingannya 2, 4, 5 ya. Jadi intinya apa? Kalau hukum Dalton ya, intinya apa? Dalam seperti ini kita harus mencari patokannya siapa ya. Jadi kuncinya mencari patokannya yang harus disamakan itu siapa. Baru yang di sampingnya baru kita bisa ngerjain. Tidak bisa langsung kita bandingkan, nggak bisa. D. Hukum perbandingan volume ya. Tokohnya Gay-Lussac ya. Menurut beliau, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini kuncinya apa? Perbandingan koefisien itu sama aja dengan perbandingan volumenya. Nah, maksudnya apa? Oke, di sini ini ada reaksi 2NH3 gas menjadi tanda panah jadi N2 gas plus 3H2 gas ya. Kalau ini 10 liter, ini berapa liter, ini berapa liter ya. Nah, caranya gimana? Ke atas modelnya dibagi ya. Jadi ke atas dibagi 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 1 berarti sininya 5 liter. 10 bagi 2, 5 kali 3, 15 liter. Ini cara pertama ya, yang sering dipakai. Cara yang kedua, yang 2 bagian aja ya itu 10. Otomatis kalau yang 1 setengahnya 5 liter. Kalau yang 2 aja 10. Otomatis kalau 3 berarti 15 ya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ada contoh ya, ini nomor 1 ya. Ini contoh nomor 1 ya. Sebanyak 6 liter gas dibakar dengan 18 liter gas oksigen. Menurut reaksi CH4 gas plus 3O2 gas menjadi 2CO2 gas plus 2H2O gas. Ternyata volume gas CO2 dan H2O yang dihasilkan masing-masing sebanyak 12 liter. Kenyataan ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, Boyle, Avogadro, Dalton, Lavoisier ya. Jadi awalnya di sini 6 liter ya. Ternyata di sini didapatkan 12 liter ya, ini CO2 12 liter, ininya juga 12 liter. Nah, karena ini masalah volume ya, berarti apa? Berarti tokohnya adalah Gay-Lussac ya. Jadi jawabannya nomor A itu Gay-Lussac, nomor 1 adalah Gay-Lussac. 2. Perhatikan reaksi di bawah ini ya. C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada reaksi pembakaran 6 liter gas propana adalah ya, ini merupakan aplikasi dari teori perbanding Gay-Lussac ya. Jadi aplikasinya apa? Dalam soal biasanya ditanya volume ya. Jadi nanti ada 2 model utama yang akan kita gunakan untuk mencari volume ya. Jadi hukum perbandingan volume nanti modelnya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke sini ya. Di sini yang diketahui ya, pada reaksi pembakaran 6 liter propana ya. Kita nggak tahu propana yang mana ya. Kita cek O2 itu gas hidrogen, kalian pasti paham. CO2 karbon dioksida ya, kalian udah paham. H2O air. Jadi propana otomatis yang ini ya. Nah, kita masukkan dia 6 liter. Jadi di sini itu 6 liter gas propana dibakar ya. Lalu yang ditanya siapa? Volume gas karbon dioksida, volume CO2 ya. Caranya apa? 6 bagi koefisien ini 1, 6 bagi 1, 6
dikali 3 berarti 18 liter. Atau yang satu bagian aja 6 liter. Berarti yang 3 bagian harusnya 3 kalinya atau 18 liter. Jadi jawabannya yang E. Ya. Jadi kalau volumenya 1 langsung ya langsung yang ditanya siapa langsung cari. Nah, soal yang kedua nanti ada 2 volume yang diketahui. Kita baca kalimatnya. Nomor 2, jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas NH3 maksimal yang dihasilkan dari reaksi 90 ml gas N2 dan 90 ml gas H2. Jadi sininya ada 90 ml, ya sininya 90 ml. Yang ditanya ini berapa? Yang ditanya itu volumenya berapa? Nah, ya, ini saya masukkan di bawah. Ini ada 90 ml. Ini 90 ml. Nah, kalau ada 2 seperti ini, ya otomatis kita bingung mau pakai yang 90 ini atau 90 ini untuk mendapatkan NH3 ya. Di sini kalau ada 2 seperti ini itu namanya konsepnya pembatas, ada pembatasnya. Jadi istilahnya melalui mula-mula reaksi sisa. Jadi melalui MRS, mula-mula reaksi sisa ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan mula-mula reaksi sisa itu? Caranya kita bagi dengan koefisiennya ya. Ini koefisiennya 1. Berarti 90 bagi 1. 90 bagi 1 akan ketemu 90 ya. 90 bagi 3. 90 bagi 3 akan ketemu 30. Nah, kita pilih yang terkecil. Jadi kita pilih yang ini. Ya, yang terkecil. Nah, tadi kan kalimatnya gini, kita menggunakan 90 ini atau 90 ini. Ternyata menggunakan yang pakai yang terkecil, berarti menggunakan 90 yang ada di sebelah kanan ini. Ininya 90. Ini ya, jadi menggunakan 90 yang yang perbandingannya terkecil. Ini kan 90 ini 30. Oke, mula-mula ya ini berarti sebelah kanan itu belum ada. Jadi belum terbentuk karena belum dicampur ya. Mula-mula belum ada. Kemudian mencari ke samping kiri dan ke samping kanan, caranya 90 bagi 3 ya. 90 ini dibagi 3 ya. 90 bagi 3 otomatis 30 ya, dikali 1 30. 90 bagi 3 ya, 30 kali 2 60. Nah, ya. Ini gini. Kemudian kita kurangkan ya, sebelah kiri tanda panah kita kurangkan. Ini 60 mili, ini 90 kurang 90 habis, ini tidak ada tambah 60 ketemu 60 mili. Ya, jadi jawabannya apa? Yang 60 mili. Bedanya apa ya? Bedanya dengan sini. Kalau yang diketahui cuma 1 ya, 1 di sini sebelah kiri atau mungkin dari sebelah kanan, jadi cuma 1 ya. Ini berarti apa? Mencari yang ditanya itu langsung perbandingan koefisien aja. Tapi yang kedua, kalau yang diketahui ya sebelah kiri tanda panah ada 2 seperti ini apa? Kita melalui proses namanya MRS, mula-mula reaksi sisa, atau ada yang menggunakan MBS, mula-mula bereaksi sisa. Jadi ini 90 90. Nah, kita pakai ini atau ini ya. Caranya dibagi koefisiennya masing-masing. Yang kecil ya, ini kan 30 ya. Berarti apa? 90 ini yang akan kita pakai. Jadi apa? 90 ini akan menjadi patokan ya, menjadi patokan untuk mencari ke samping-sampingnya. 5 ya, hipotesis Avogadro ya. Tokohnya adalah Amadeo Avogadro. Menurut beliau, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi kalau volumenya sama itu mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi apa kuncinya ya? Molekul sama sama dengan koefisien ya. Jadi intinya gitu ya. Jumlah koefisien sama dengan jumlah molekul. Jadi kalau yang tadi di Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume koefisien itu sama dengan jumlah volume. Nah, di sini jumlah volume itu sama dengan jumlah molekul. Berarti sama aja dengan jumlah koefisien itu sama aja dengan jumlah molekul. Jadi disamakan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kalau ada 2 NH3 gas ya,
terurai menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Kalau NH3 mengandung 4 kali 10 pangkat 2 molekul, N2 mengandung berapa dan H2 mengandung berapa molekulnya ya. Jadi caranya apa? Caranya tinggal 4 dibagi 2 ya, 2 ya, berarti ya 4 bagi 2, 10 pangkat 3 nya ngikutin aja. Jadi sini hasilnya 2 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, gitu. Kemudian mencari di sini 4 bagi 2, 2 ya dikali 3 berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, gitu. Ya, jadi koefisien sama aja dengan jumlah molekul. Koefisien kalau di Kalau di Gay-Lussac koefisien sama dengan jumlah volume. Jadi bedanya cuma molekul dan volume. Nah, kemudian contohnya ya. Perhatikan reaksi di bawah ini, C38 gas plus 5O2 ya menjadi 3CO2 gas plus 4H2 gas. Pada pembakaran 3 kali 10 pangkat 23 molekul gas propana, ternyata dihasilkan 9 kali 10 pangkat 23 molekul gas CO2 dan 12 kali 10 pangkat 23 gas molekul gas H2O. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari ya. Oke, di sini jadi pada pembakaran ini 3 kali 10 pangkat 23 molekul ya, molekul ternyata dihasilkan di sini 9 kali 10 pangkat 23 molekul ya. Dan di sini dihasilkan 12 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari siapa ya? Intinya kalau molekul-molekul ya, molekul-molekul ya ini ya mengandung jumlah molekul, pernyataannya dari Avogadro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol ya. Pertama nanti hubungan mol dengan massa, dengan volume dan yang lain ya. Jadi ini nanti apa? Termasuk jenis hitungan yang tidak melalui reaksi ya. Jadi soal-soal yang nanti disajikan dalam bagian ini nanti apa? Soal-soal yang tidak melalui reaksi atau langsung dapat selesaikan. Oke, untuk mencari mol ya, ini ada jembatan keledainya ya. Jadi ada pusatnya ya. Ini mencari mol. Nah, ini mol ya. Jadi mol di sini bukan mol amplas atau mol yang lain ya. Jadi sini mol itu dalam kimia simbolnya N ya. Mol ini merupakan jembatan penghubung ke banyak satuan yang lain ya. Jadi ke banyak besaran yang lain ya. Jadi mol itu merupakan penghubung ke besaran yang lain. Mencari mol ya N ya. Yang pertama bisa massa per AR ya. Yang kedua bisa massa per MR. Nah, kapan kita menggunakan AR ya? Kalau dalam soal itu diketahui satu atom ya, entah Na, entah Fe, berarti pakainya AR. Nah, contohnya di sini, hitung massa dari 0,2 mol AR, berarti satu atom. Berarti kita harus menggunakan mass N sama dengan massa per AR. Kemudian bisa juga massa per MR ya. Kapan yang dipakai? Ini dua atom atau lebih kalau bergabung ya. Contoh H2, H2SO4, H2O dan masih yang lain ya. Jadi bedanya apa? Kalau ini satu atom, kalau ini gabungan dua atom atau lebih. Kemudian rumus mol yang lain N sama dengan V per Vm atau sama aja V per 22,4 ya. Jadi kita bisa model yang lainnya V per 22,4 boleh ya. Jadi Vm di sini namanya volume molar ya, nilainya 22,4 ya. Kapan yang dipakai? Kalau ada kalimat STP ya, pada suhu dan tekanan standar yaitu 0 derajat 1 atm. Kemudian rumus yang ketiga, N sama dengan M besar kali V, di mana M ini konsentrasi ya atau molaritas ya. Kalau V di sini sama sini volume ya. Kemudian rumus yang keempat ya, P per L. Di sini saya tulisnya P-nya kecil, kalau di sini P-nya udah gede ya, P besar ya, ini P kecil ya. P per L. L di sini namanya bilangan Avogadro ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23, satuannya partikel. Nah, satuannya partikel.
Kalau P namanya jumlah partikel. Di kimia yang namanya partikel itu bisa nama atom. Atom itu berarti satu-satu ya, Na, Fe, H per atom. Kemudian bisa molekul. Molekul itu gabungan dari atom, bisa H2, H2O, HCl, H2SO4, itu namanya molekul. Jadi gabungan. Bisa ion. Nah, berarti ion-ionnya bisa Cl-, SO4-, Na+, dan yang lain, ya. Kemudian rumus yang kelima, ya, N sama dengan PV per RT, ya, N sama dengan PV per RT. Kapan ini dipakai, ya? Sama-sama mungkin mencari volume, ya, atau yang lain. Tapi apa kalimatnya? Selain STP, selain 0 derajat 1 atm. Jadi misalnya apa? Suhunya 3 derajat, ya. Kemudian tekanannya 1 atm. Berarti menggunakan rumus ini, ya. Tapi kalau ini suhunya 0,1 atm baru rumusnya ini, ya. Atau mungkin di sininya 0 derajat, ininya 3 atm, menggunakan rumus ini. Jadi kapan rumus ini dipakai? Kalau selain 0 derajat atau selain 1 atm, ya. Jadi dua-duanya beda atau salah satunya ini atm-nya atau derajatnya beda, kita pakai rumus ini. Di sini, ya, P besar tekanan dalam atm, ya. R itu tetapan gas, ya, ideal, ya, 0,082. Kemudian kalau T itu suhu dalam Kelvin, 0 derajat tambah 273. Kemudian rumus yang keenam, ya, itu nanti ada N1 per V1 sama dengan N2 per V2, ya. Kapan ini dipakai? Kalau dua gas dibandingkan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu hubungan mol dengan massa. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, hubungan mol dengan massa. N sama dengan massa per R atau N sama dengan massa per mR, ya. Kapan ini dipakai? Kalau diketahui satu atom, kalau ini gabungan 2 atom atau lebih. Nah, sekarang aplikasinya soal nomor 1. Hitung massa dari 0,2 mol AR. AR-nya 27, ya. Berarti karena ini satu atom AR, ya, kita menggunakan rumus N sama dengan massa per AR, ya. Berarti mencari massa gimana? Mencari massa, ya, rumusnya N dikali AR. N-nya berapa? Di sini 0,2. Kemudian AR-nya berapa? 27. Ya, dikaliin ketemu 5,4 gram. Nah, ini, ya. Kemudian soal nomor 2. Hitung massa dari 0,2 mol H2SO4, ya. H2SO4 itu suatu gabungan, ya. Jadi apa namanya, lebih dari 2 atom, berarti kita menggunakan Mr. Lah, Mr-nya berapa? Harus kita cari dulu, ya. Kita cari Mr H2SO4, ya. Jumlah H-nya di sini ada 2, berarti 2 dikali ARH-nya 1, ya. Kemudian ditambah S-nya ada 1, berarti 1 dikali AR-nya S di sini 32, ya. 32 ditambah O-nya ada 4, ya. 4 dikali AR-nya 16, ya, 16. Oke, sekarang kita hitung, ya. Jadi ini sama dengan 2 tambah 32 tambah 64, ya. Kalau di total semua ketemu 98, ya, 98. Kemudian hitung massa dari 0,3 mol, ya. Berarti gimana? N, ya. N sama dengan massa per mR, ya, massa per mR. Berarti gimana mencari massa? Mencari massa, ya, sama dengan N dikali mR, ya. N-nya berapa? N-nya 0,3, ya. Kemudian mR-nya berapa? MR-nya 98, ya. Nah, kemudian kalian kalikan ini, ya. Hasilnya berapa? Ya, kita hitung 98, ya. 98 dikali 3. Ini 4, ya, ini 2. 9 kali 3 27, 29, ya. Berarti hasilnya berapa? 29,4 gram. Oke, ya, jadi nomor 2 didapatkan massanya sebesar 29,4 gram. 3. Hitung jumlah mol dari 3,6 gram H2O. ARH1, O-nya 16, ya. Ditanya apa? Jumlah mol.
Nah, karena ini H2O ya, berarti apa? Gabungan dari ada 3 atom ya, kita menggunakan Mr ya. N sama dengan massa per Mr. Di sini belum ada Mr-nya H2O, berarti kita cari ya. MrH2O ya, MrH2O ya sama dengan H-nya ada 2 ya, dikali AR-nya H1 ya, ditambah jumlah O-nya 1 ya, dikali AR-nya 16, berarti 2 tambah 16 ketemu 18 ya. Kemudian ditanya apa? Jumlah mol. Mol itu berarti N ya, ditanya N-nya. Berarti rumusnya apa? Rumusnya N sama dengan massa ya, massa per Mr ya, per Mr. Sama dengan massanya berapa? 3,6 ya, Mr-nya berapa? 18. Berarti kita ketemu 0,2 mol ya. Kita dapatkan jumlah molnya adalah sebesar 0,2 mol. Kemudian nomor 4 ya, sebanyak 0,1 mol senyawa X ya memiliki massa 4 gram. Massa molekul relatif ya atau Mr senyawa X adalah ya. Jadi di sini ditanya apa? Mr-nya. Berarti apa? N sama dengan massa ya, massa per Mr. Berarti kalau kita mencari Mr ya sama dengan massa ya per N ya. Kemudian kita masukin massanya berapa? Massanya 4 ya. N-nya berapa? Di sini N-nya 0,1 ya, 0,1 mol. Berarti ketemu berapa? Ini sama aja 40 ya. Jadi kita dapatkan Mr dari senyawa X sebesar 40. B ya, hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini ya. N sama dengan P per L ya. Saya yang keempat dulu di sini, N sama dengan P per L ya. Di sini P itu jumlah partikel ya, P-nya jumlah partikel, bisa berupa atom, ion ya, molekul ya. Kalau N ini namanya bilangan Avogadro ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Kita langsung ke aplikasi soal ya. Berapa jumlah atom Na yang terdapat dalam 0,2 mol Na ya. Na itu berarti apa? Satu atom ya, jadi satu. Makanya di sini kalimatnya berapa jumlah atom, karena apa? Dia satu ya. Nah, berarti ditanya apa? Jumlah atom, berarti P-nya ya. Berarti apa rumusnya? N sama dengan P per L ya. Berarti kalau mencari P ya, mencari P sama dengan N dikali L ya. N-nya berapa? Di sini N-nya 0,2 mol. Kita masukin 0,2 dikali L ya. L itu suatu tetapan, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Saya masukkan di sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini dikaliin ya. Kaliinnya cuma di depannya aja ya, paling gampang kayak gitu ya. Hasilnya berapa? 1,204 ya, dikali 10 pangkat 23 ya. Jadi ini satuannya atom. Oke ya. Jadi nomor 1 didapatkan ya, jumlah atomnya berapa? Sebesar 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Sekarang nomor 2, jumlah molekul H2O yang terdapat dalam 0,4 mol H2O ya. Karena ini suatu molekul ya, H2O gabungan dari atom-atom, maka kalimatnya jumlah molekul. Nah, di sini hati-hati, jumlah mol apa molekul. Kalau jumlah mol berarti N ya. Tapi kalau jumlah molekul berarti P kecil di sini ya. Nah, ini molekul ya, berarti sama rumusnya ya. Awalnya N sama dengan P per L ya. Mencari P berarti sama dengan N dikali L. N-nya berapa? N-nya di sini 0,4 ya. Jadi 0,4 dikali kemudian L ya. L itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi saya masukkan sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita kaliin depannya ya, akan didapat berapa? 2,408 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Karena ini jumlah molekul, satuannya molekul. Nah, gini ya. Jadi nomor 2 kita dapatkan sebesar 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul.
3. Jumlah atom oksigen dalam 0,2 mol H2SO4 adalah, ya, ditanya jumlah atom oksigennya. Ya, kalau jumlah atom, ya, atom ini berarti kita menggunakan rumus ini, ya. N sama dengan P per L, ya. Tapi yang ditanya adalah P-nya, ya. Berarti kita tulis dulu N sama dengan P per L, ya. Oke. Tapi yang ditanya apa? Jumlah atom, berarti yang ditanya P-nya, ya. Berarti P sama dengan N dikali L, ya. Oke, kita masukkan, ya, berarti N-nya berapa? N-nya, ya, di sini berapa? 0,2 dikali nilai L, ya. L itu besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, jadi ini hasilnya apa namanya, kita kaliin, ya. Tapi di sini ada tambahan, ya. Ditanya jumlah atom oksigen, ya. Jadi rumus aslinya seperti ini. Nah, kebetulan di sini jumlah oksigennya ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Berarti apa? Sama aja, di sini kita kaliin 4, ya. Sini kali 4. Kenapa dikali 4? Ya, karena di sini mintanya jumlah atom O-nya, di sini kebetulan ada 4. Ya, berarti kita kaliin, ya. Ini kali ini, ya. Akan ketemu berapa? 0,2 kali 602 dikali 4, ya, depannya aja, ya. Berarti kita akan dapatkan 4,816 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Atom. Ya, jadi ada tambahan angka 4 di sini, ya. Karena ditanya jumlah atom O. Kemudian nomor 4, ya. Jumlah ion Cl- yang terdapat dalam 2 mol CaCl2 adalah, ya, ditanya Cl-nya, ya, ionnya. Jadi kan ion itu termasuk di sini, ya, P juga, ya. Ion itu Cl-, SO42-, Na+, dan sebagainya. Nah, karena ditanya jumlah ion, berarti nyari P-nya, ya, rumus aslinya kita masukkan N sama dengan P per L, ya. Berarti kalau P sama dengan N dikali L, ya. N-nya berapa? Kita masukkan N-nya di sini 0,2, ya. 0,2. Bawa aja, ya. N-nya 0,2. N-nya sama dengan 0,2 dikali L, ya. L-nya sama, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini ditanyain ion Cl-. Nah, Cl-nya di sini ada berapa? Ya, di sini ada 2. Nah, ini, ya. Berarti kita kaliin 2, ya. Sini kaliin 2. Nah, kenapa tahun 2? Bisa langsung kayak gini, bisa. Atau aslinya kita jabarin, ya. CaCl2, ya, kalau terurai akan membentuk Ca2+ plus Cl-. Nah, tapi, ya, di sini Ca-nya berapa? 1, hanya 1. Cl-nya 2, berarti sini ada angka 2. Berarti apa? Jumlah ion Cl-nya ada 2, makanya di sini kaliin 2. Ya, sama aja ini kali 2, ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya berarti 2, ya, 408 satuannya ion, ya. Jadi jawabannya 2,408 sekali 10 pangkat 23, ya. Oke, ini kurang, ya. Dikali 10 pangkat 23. Ya, satuannya berarti apa? Karena ditanya ion Cl-, berarti satuannya ion. 5, ya. Jumlah ion yang terdapat dalam 0,2 mol CaCl2 adalah, ya, jadi jumlah ionnya ada berapa, ya. Nah, di sini jumlah ion maksudnya apa? P-nya, ya. Dalam 0,2 mol, ya, itu mengandung jumlah ion berapa banyak, ya. Oke, berarti rumusnya apa? Awalnya N, ya, sama dengan P per L. Berarti kalau mencari P sama dengan N dikali L, ya. Kita masukkan N-nya 0,2, ya, dikali L, ya. L-nya nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, di sini yang ditanyain jumlah ion totalnya, jumlah ionnya berapa, ya. Kalau kita buat reaksi, ya, CaCl2, ya, akan membentuk Ca2+ plus 2Cl-, ya.
Berarti apa? Di sini ada 3 ion ya. Awalnya Ca2 plus Cl min, Ca-nya 1, Cl-nya 1, Cl-nya 2, makanya depan kasih angka 2. Berarti sini ada 1 ion ya, sama sini ada 2 ion. Berarti totalnya ada 3 ion ya. Berarti apa? Di sini dikali 3 ya, sini kali 3 ya. Berarti 0,2 kali 6,02 kali 3 ya, hasilnya berapa? Hasilnya sebesar 3,612 kali 10 pangkat 23 ion ya. Jadi kita dapatkan ya, nilainya sebesar berapa? 3,612 kali 10 pangkat 23 ion. Kemudian nomor 6, jumlah mol. Nah ya, mol itu berarti N ya. Kalau P itu namanya apa? Molekul. Berarti tanya N-nya ya. Jumlah mol O2 yang terdapat ya, yang oke ya, saya perbaiki soalnya. Yang terdapat ya, dalam ya, yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul adalah ya. Jadi tanya apa? Jumlah molnya, N-nya. Berarti apa rumusnya? N sama dengan P per L. N-nya P-nya berapa? Ini ya, 3,01 kali 10 pangkat 23 bagi L ya. L itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti apa? Kita coret ya. Ini begini, berarti nilainya berapa? 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan ya, jumlah molnya untuk nomor 6 sebesar 0,5 mol. Oke, yang C, hubungan mol dengan volume molar ya. N sama dengan P per Pm atau N sama dengan P per 22,4. Jadi seperti rumus di nomor 2 sini ya, N sama dengan P per Pm atau P per 22,4 ya. Ini ada kata STP ya, 0 derajat 1 atm ya. Jadi dari rumus ini kita bisa mencari nilai P-nya, bisa mencari nilai N-nya, molnya ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 0,5 mol NH3 pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm menempati ruang yang volumenya ya. Ditanya volume 0 derajat 1 atm berarti STP ya. Berarti rumusnya apa ya? Rumus aslinya N sama dengan V per 22,4. Ditanya volumenya, berarti V sama dengan N dikali 22,4 ya. Kita masukkan, berarti N-nya berapa? 0,5 ya, dikali 22,4 ya. Kita dapatkan setengahnya dari sini, berarti 11,2 liter ya. Jadi kita dapatkan volumenya ya, sebesar 11,2 liter. Kemudian nomor 2, sebanyak 11,2 liter gas H2 pada STP memiliki jumlah mol sebanyak ya, jumlah mol berarti N ya. Hati-hati kalau ini P berarti molekul ya, di sini mol berarti N. Berarti rumusnya apa? N sama dengan V per 22,4 ya. Volumenya berapa sini? 11,2 dibagi 22,4 atau kita dapatkan 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan ya, untuk soal nomor 2 ya, besarnya jumlah mol itu adalah sebesar 0,5 mol. D ya, hubungan mol dengan molaritas ya. N sama dengan M besar dikali V ya. Jadi apa, dalam rumus ini kita bisa mencari nilai molnya, bisa mencari nilai molaritasnya, bisa mencari nilai volumenya. Oke, contoh soal nomor 1, sebanyak 500 ml HCl yang 4 molar memiliki jumlah mol. Mol itu berarti N-nya sebanyak berapa ya? 500 ml itu sama aja dengan 0,5 liter. Jadi satuannya di sini kita menggunakan liter ya, volumenya. Berarti rumus gimana? N sama dengan M besar dikali V. M besarnya berapa? 4 ya, dikali V, V-nya 0,5. Jadi ketemu 4 kali 0,5 sebesar 2 mol ya. Jadi banyaknya molnya adalah sebanyak 2 mol. Nomor 2, sebanyak 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan 2 liter ya.
konsentrasi larutan NaOH sebesar, ya ditanya konsentrasi berarti M-nya, ya. Rumusnya kita tulis dulu, N sama dengan M besar dikali V. Berarti kalau mencari M, ya sama aja V-nya turun, ya berarti sama aja N per V. Nah, kita masukin N-nya, N-nya 0,1, ya per V-nya 2 liter, ya berarti dapatkan 0,05 molar, ya. Kita dapatkan konsentrasinya, ya untuk soal nomor 2 sebesar 0,05 molar. Hubungan mol dengan gas ideal, ya. Dengan gas ideal, N sama dengan PV per RT, ya. Jadi dari rumus ini kita bisa mendapatkan jumlah mol, tekanan, ya, volume, ya, tetapan gas, ya berarti nggak usah, ya, berarti suhu. Jadi kita bisa mencari besaran-besaran mol, tekanan, volume, suhu, ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 4 liter gas CO, ya, 12,3 atm dengan tekanan 12,3 atm pada suhu 27 derajat Celcius memiliki jumlah mol sebesar, ya. Nah, rumus ini berarti pakai ini N sama dengan PV per RT. T-nya itu harus dalam Kelvin, ya, ditambah 273 derajat Celciusnya. Kemudian kalau P tekanan ATM, kalau R-nya 0,082. Jadi kalau kita nggak diketahui R-nya, berarti nilai R-nya sebesar 0,082. Tapi kalau diketahui R-nya di dalam soal, nilainya agak beda, misalkan 0,08, ya kita menggunakan 0,08, ya. Dalam soal ini berarti apa? Ditanya jumlah mol, ya. Mol itu berarti N, ya. Itu rumusnya N sama dengan P dikali V per R dikali T, ya. P-nya berapa? Tekanannya di sini 12,3, ya, dikali volumenya 4 per R-nya, ya. R-nya berarti 0,082, ya, dikali T. Nah, 27 derajat, ya, berarti T-nya sama aja, 27 ditambah 273, ya, ketemu 300. Nah, ini dikali 300, ya. Nah, nanti kalau kalian kali-kali akan didapatkan N-nya sebesar 2 mol, ya. Oke, kemudian soal nomor 2, volume 0,2 mol gas nitrogen N2, ya, pada 27 derajat Celcius 1 atm sebesar, ditanya volume berarti apa? V, ya. Nah, karena ini 27 derajat 1 atm berarti apa? Selain STP, ya, selain STP. Kalau pakai STP, kalau 0 derajat 1 atm, nah, ini selain, berarti kita menggunakan rumus ini, ya. Ciri-cirinya apa? Nah, di sininya suhunya bukan 0. Kalau suhunya bukan 0, berarti kita mencari volumenya pakai ini, menggunakannya, ya. Rumusnya saya tulis dulu, N sama dengan P kali V per RT, R kali T. Nah, ditanya apa? Ditanya V, ya. Berarti kalau ditanya V, ini kaliin, silang, ya. Sama dengan N dikali R dikali T per P. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan molnya berapa? Molnya 0,2 dikali R-nya 0,082. T-nya berapa? Nah, T-nya berarti 27 tambah 273 atau ketemu 300, ya. Saya masukkan sininya 300 dibagi, ya, P. Di sini tekanannya 1 atm berarti per 1, ya. Nanti kalian cari menggunakan kalkulator, akan didapatkan volumenya sebesar 4,92 liter. Ya, jadi untuk soal nomor 2 kita dapatkan volumenya sebesar 4,92. Nomor 3, hitung tekanan. Nomor 3, hitung tekanan dari 0,5 mol gas nitrogen yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dengan volume 24,6 liter. Ya, ditanya apa? Tekanan, ya. Tekanan berarti apa? P, ya. Berarti kita tulis rumusnya N sama dengan P dikali V, ya, per R dikali T. Nah, mencari nilai P, ya, berarti apa? Ini kaliin, ya. N dikali R dikali T per V. Nah, ini, ya. Nah, kemudian gimana? Ya, kemudian N-nya berapa? 0,5, masukin 0,5 dikali R-nya 0,082, ya,
dikali T ya, 27 tambah 273 atau 300 ini T-nya ya, kali 300 per V, volumenya 24 ya, 24,6 ya. Kalau kalian ini kaliin akan ketemu 12,3 ya, dibagi 24,6 atau kita dapatkan ya tekanannya sebesar 0,5 atm ya. Jadi untuk soal nomor 3 kita dapatkan tekanannya sebesar 0,5. Yang keenam ya, kalau ada dua gas yang dibandingkan, rumusnya N1 per P1 sama dengan N2 per P2 ya. Jadi ini khusus dua gas yang dibandingkan. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu ya, volume dari 0,5 mol gas oksigen O2 adalah 20 liter. Jadi volume dari 0,5 mol oksigen adalah 20 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 0,4 mol gas nitrogen N2? Ditanya volume nitrogennya ya. Jadi apa ini ada gas ya. Di sini gasnya apa? Gasnya ada O2 ya, ada O2, di sini ada N2 ya, kita bandingkan. Berarti rumusnya ini ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Gas oksigen N-nya berapa? 0,5 mol ya, berarti ini 0,5 per ya. Kemudian volumenya di sini 20 ya, per 20 ya, sama dengan N2. N2-nya di sini ada 0,4 ya. Jadi kita masukkan di sininya 0,4 per V. Ya, per V. Berarti apa? Kita kali silang ya. Nah, jadi di sini ya kita kali silang 0,5 V sama dengan 20 dikali 0,4 ya. 20 dikali 0,4. Berarti apa? 0,5 V sama dengan ini 8. Berarti V sama dengan 8 per 0,5 atau ketemu 16 liter. Jadi contoh soal ini kita dapatkan apa? Volume gas nitrogennya sebesar 16 liter. Selanjutnya, pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas nitrogen monoksida NO yang memiliki massa 3 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa dari 5 liter gas oksigen adalah ya, ARO itu 16, N14. Ditanya massa dari oksigen ya. Di sini hati-hati, oksigen itu berarti apa? Gas oksigen itu O2 ya. Berarti apa? Yang akan kita bandingkan adalah gas NO ya. Di sini gas NO dibanding dengan gas O2 ya. Kita bandingkan dua gas. Kemudian karena membandingkan dua gas, kita menggunakan rumus adalah apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, N ya kan di sini ada gram-gram ya, di sini juga ditanya gram. Kita bisa menggunakan rumus apa? Massa ya, massa per mR per V1 sama dengan massa per mR ya per V2 ya. Kemudian kita masukkan ya, massa yang pertama berapa? NO-nya 3 ya, berarti 3 per mR ya. Nah, ini NO berarti N-nya 1 ya, 14 tambah O 16 berarti 30 ya. Berarti mR-nya 30 per V1-nya adalah di sini 10 liter ya, 10 liter sama dengan massa yang kedua yang ditanya ya, massa per mR gas oksigen berarti 16 ya, dikaliin 2 atau ketemunya 32, berarti per 32 dibagi ya, ininya volumenya 5. Nah, kemudian ini gimana? Ini dibagi berarti 0,1 ya per 10 sama dengan massa ya, massa per 32 per 5 ya. Kemudian kita kali silang ya. Nah, sama aja berapa? Gimana? 0,5 per 10 sama dengan massa ya per 32. Nah, kemudian kita kalikan ya, sama aja ya. Ini dapat apa? Massa ya, massa sama dengan ya 32 kali 0,5 kali setengah sama aja dengan 16 ya, ini per 10 ya, sama dengan 1,6 gram ya.
Jadi didapatkan apa? Massa oksigen, gas oksigennya ya seberat 1,6 gram. Selanjutnya hubungan rumus konsep mol. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumus ini ya. Gimana kalau mereka digabung ya? Tapi dalam hal ini tidak melalui persamaan reaksi ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 2,24 liter gas NO HRN14O16 ya pada keadaan STP memiliki massa sebesar, ditanya massanya ya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama kita langsung gabungkan dua rumus di sini ya. 2,24 liter pada STP. Berarti kita menggunakan rumus ini ya. Berarti saya masukkan V per 22,4 sama dengan ditanya massa ya. Tapi gasnya NO ya. Karena massa dan gasnya NO kita menggunakan mR ya. Di sini rumusnya apa? Massa ya. Massa per mR. Kemudian kita masukkan volumenya berapa? 2,24 ya dibagi 22,4 sama dengan massa ya. Kemudian mR-nya berapa? Kita cari ya. N itu ada 1 kali 14 berarti 14 ditambah O-nya 1 kali 16 berarti ketemu 30 ya per 30. Nah, ketemu massa ya. Massanya berapa? Berarti 2,24 per ini ya sama aja dengan 0,1 ya dikali 30 ya dikali 30 atau ketemu 3 gram ya. Kita dapatkan massanya 3 gram. Ini cara pertama. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga cara yang kedua ya. Cara yang kedua apa? Kita mencari molnya dulu. Dari soal ini ya kita mencari molnya dulu. Berarti apa? N sama dengan V per 22,4 ya. Sama dengan V-nya berapa? 2,24 per 22,4 ya. Berarti kita dapatkan nilai N-nya ya sebesar 0,1 mol. Nah, ini baru tahap kedua ya. Langkah pertama, sorry. Kemudian langkah yang keduanya kita mencari massa menggunakan rumus ini. Berarti apa? N ya sama dengan massa ya, massa per mR. Nah, kalau ditanya massa ya, berarti massa sama dengan N dikali mR. N-nya berapa? N-nya pakai yang ini ya, 0,1 ya. Kemudian mR-nya berapa? 30. Ya, kita dapatkan nilainya 3 gram. Ya, jadi ini ada dua cara ya. Ini cara yang pertama ya. Kemudian ini cara yang kedua ya. Cara yang pertama kita langsung gabungin dua rumus ya disama dengankan. Kemudian cara yang kedua kita mencari molnya dulu ya dari yang soal yang diketahui, baru dengan menggunakan rumus mol yang lain kita mencari besaran yang ditanyakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 1 liter larutan NaOH 0,1 molar ya mengandung massa NaOH sebanyak ya. Oke, berapa gram? RNA-nya 23, O16 ya 1. Jadi di sini ada 1 liter 0,1 molar. Kita ada rumus yang ini ya. Jadi kita gabungkan untuk cara yang pertama ya, berarti apa? M besar dikali V sama dengan ditanya massa. Karena NaOH gabungan ya, berarti kita menggunakan mR ya. Sama dengan massa ya, massa per mR ya. Kita masukkan M-nya berapa? 0,1 ya. Kemudian volumenya 1 ya. Volume itu di sini ya harus dalam liter ya. Di sini dalam liter ya. Kemudian selanjutnya massanya ya. Massanya yang ditanyakan ya, massa yang ditanyakan per mR. Nah, NaOH mR-nya berapa? Ya, Na-nya 1. Berarti di sini 23 ya. Dikali 1 tambah O-nya 16 dikali 1 16 tambah hanya 1 kali 1 1 ya, ketemu 40. Berarti kita dapatkan per 40 kali silang ya, berarti ketemu massa ya sebesar 4 gram ya. Kita dapatkan massanya sebesar 4 gram. Kemudian langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua berarti apa? Kita mencari molnya dulu dari soal yang diketahui dulu ini ya. Berarti apa rumusnya?
N sama dengan M besar dikali V. M besarnya 0,1, V-nya 1, ya, berarti apa? Ketemu sebesar 0,1 mol ya. Ketemu sebesar ya 0,1 mol, 0,1 mol. Nah, kemudian karena ditanya massa dan ini NaOH gabungan lebih dari 2 atom ya. Berarti apa rumusnya? N sama dengan massa ya, massa per ml ya, massa per ml. Kemudian N-nya mencari massanya gimana? Mencari massa ya, massa sama dengan N dikali ml. N-nya berapa? 0,1 ya. ml-nya berapa di sini? 40 ya, 40. Berarti kita dapatkan sebesar 4 gram. Ya, jadi untuk soal nomor 2 juga bisa kita kerjain dengan dua cara. Cara pertama dan cara kedua ya. Sama-sama hasilnya juga nanti ketemunya sama ya. Nah, untuk soal nomor 2 kita dapatkan massanya sebesar. Nomor 3, jumlah atom H yang terdapat dalam 11,2 liter hidrazin N2H4 pada keadaan STP ya. Oke, ini ada keadaan STP, berarti kita menggabungkan rumus ini ya, yang ini. Kemudian ditanya jumlah atom, berarti jumlah atom ada di sini. Kita menggabungkan rumus nomor 2 sama nomor 4 ya. Oke, kita tulis dulu. V per 22,4 sama dengan P per L ya. Nah, rumus aslinya gini dulu ya. Kemudian kita masukkan volumenya berapa? 11,2 per 22,4 sama dengan P ya. L-nya ya, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti P gimana ya? Ini sama aja dengan 0,5 ya, sama dengan P per 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, seperti ini ya. Atau sama aja P dikaliin ini sama ini ya. Berarti P sama dengan 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, atau sama aja berapa? 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, ini baru atom H-nya ya. Tapi di sini apa? Untuk jumlah atomnya. Tapi di sini mintanya jumlah atom H. Ya, ini untuk satu atom. Di sini kebetulan H-nya ada 4 ya. H-nya ada 4. Berarti apa? Hasil yang ini akan kita kaliin dengan 4 ya. Jadi nilainya berapa? Sama aja dengan 4 kali 3 yaitu 12 ya. Ini 0, 4 dikali 10 pangkat 23 ya. Atau sama aja 1,204 dikali 10 pangkat 24. Nah, ini satuannya atom ya, karena yang ditanya atom dari atom H ya. Oke, ini baru cara pertama. Jadi cara langsungnya gitu ya. Cara yang kedua ya, kita juga bisa ngitung apa? Kita mencari molnya dulu ya. Karena di sini pada STP, berarti kita mencari molnya dulu ya. N ya sama dengan V per 22,4 ya. Volumenya berapa? 11,2. Berarti 11,2 per 22,4 ya, ketemu 0,5 mol ya. Jadi kita dapatkan molnya sebesar 0,5. Kemudian ditanya apa? Jumlah atom ya. Jumlah atom berarti rumusnya yang ini ya. Kita tulis N sama dengan P per L ya. Berarti kalau mencari P ya sama dengan N dikali L ya. Sama aja berapa? N-nya itu di sini 0,5 ya, 0,5 dikali L. L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, ini untuk atom. Tapi di sini yang ditanyakan jumlah atom H. Ya, kebetulan H-nya ada 4 ya. Berarti sini kaliin 4 ya. Atau didapatkan sama ya. 12,04 dikali 10 pangkat 23 atau 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom ya. Jadi kita dapatkan untuk soal nomor 3 ya, jumlah atomnya sebesar 1,204 kali 10 pangkat 24 atom ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, nomor 2 sama 4 yang digabung. 4 ya. Bila diukur pada 27 derajat Celcius ya, 1 atm, gas oksigen yang volumenya 2 liter akan memiliki massa sebanyak ya.
Nah, kita hubungkan antara rumus yang mana ya? Gas oksigen ya, hati-hati, oksigen itu O2 ya, bukan cuma O tapi O2. Nah, di sini ditanya apa? Massa O2, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, massa per ml. Kemudian yang selanjutnya apa? Ini ditanya ada 27 derajat 1 atm, berarti bukan standar, berarti menggunakan rumus nomor 5 ya. Kita gabungkan rumus nomor 1 dengan nomor 5. Berarti apa? Massa ya, massa per ml ya. Massa per ml sama dengan P kali V per R kali T. Ya, jadi model rumusnya ini ya. Kemudian kita masukkan massanya berapa yang ditanya ya, massa yang ditanya. Kemudian ml-nya berapa? O2 ya. O2 berarti apa? O yaitu AR-nya 16 dikali 2 berarti 32 ya. Di sini ml-nya 16 dikali 2 ketemu 32, kita masukkan 32. P tekanan ya, tekanannya 1 atm. Kemudian volumenya 2 ya, per R. R itu tetapan ya, 0,082 dikali T. Nah, ini 27, berarti sama aja 27 tambah 273 ya, sama aja 300 ya, dikali 300. Nah, berarti massa itu ya, gimana ini ke sini ya, dikalikan ke atas berarti sama dengan apa? 32 dikali 2 per 0,082 kali 300 ya. Nah, nanti akan ketemu 2,6 gram ya. Bawa aja ya, ini akan ketemu sama dengan 2,6 gram ya, sekitar ini ya. Ini cara pertama ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa apa? Mencari molnya dulu ya, mencari mol dari soal yang diketahui. Nah, berarti apa? N sama dengan ya, ini ada pada suhu selain STP ya, berarti kita menggunakan rumus yang nomor 5 ini. N sama dengan PV per RT ya. P-nya berapa? Di sini tekanannya 1 dikali volumenya 2 ya, per. Nah, jadi modelnya apa namanya? Per ya. Di sini R-nya berapa? 0,082 dikali T-nya berapa? T-nya di sini 300 ya. Nah, kita dapatkan N-nya nilainya misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian apa? N ini ya, karena ditanya massa, N sama dengan massa per ml ya. Nah, ini kalau misalkan mau sederhanain ya, 2 per ini 24,6 ya, 24,6 atau 1 per 12,3 ya. Jadi sekitar ini ya. Berarti apa? N sama dengan massa ya per ml ya. Berarti kalau mencari massa ya, sama dengan N dikali ml. N-nya berapa? 1 per 12,3 dikali ml-nya 32 ya, 32 atau didapat ya 2,6 gram. Ya. Jadi untuk soal nomor 4 kita dapatkan massanya sebanyak 2,6 gram. Selanjutnya, pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas nitrogen monoksida NO yang memiliki massa 3 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa dari 5 liter gas oksigen adalah ya, ARO itu 16, N14. Ditanya massa dari oksigen ya. Di sini hati-hati, oksigen itu berarti apa? Gas oksigen itu O2 ya. Berarti apa? Yang akan kita bandingkan adalah gas NO ya. Di sini gas NO dibanding dengan gas O2 ya. Kita bandingkan dua gas. Kemudian karena membandingkan dua gas, kita menggunakan rumus adalah apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, N ya, kan di sini ada gram-gram ya, di sini juga ditanya gram. Kita bisa menggunakan rumus apa? Massa ya, massa per ml per V1 sama dengan massa per ml ya per V2 ya. Kemudian kita masukkan ya, massa yang pertama berapa? NO-nya 3 ya, berarti 3 per ml ya. Nah, ini NO berarti N-nya 1 ya, 14 tambah O 16 berarti 30 ya.
Berarti MR-nya 30 per V1-nya adalah di sini 10 liter. Ya, 10 liter sama dengan massa yang kedua yang ditanya ya, massa per MR gas oksigen berarti 16 ya, dikaliin 2 atau ketemunya 32, berarti per 32 dibagi ya ininya volumenya 5. Nah, kemudian ini gimana? Ini dibagi berarti 0,1 ya per 10 sama dengan massa ya, massa per 32 per 5 ya. Kemudian kita kali silang ya. Nah, sama aja berapa gimana? 0,5 per 10 sama dengan massa ya per 32. Nah, kemudian kita kalikan ya. Sama aja ya. Ini dapat apa? Massa ya, massa sama dengan ya 32 kali 0,5 kali setengah sama aja dengan 16 ya, ini per 10 ya, sama dengan 1,6 gram ya. Jadi didapatkan apa? Massa oksigen, gas oksigennya ya seberat 1,6 gram.